ketika jenengan Anda bangun di waktu subuh, kemudian melaksanakan sholat subuh, berarti Anda saat itu terpilih dari sekian banyak hamba Allah yang tertidur lelap tidak bangun untuk sholat subuh, dan terpilih menjadi hamba Allah yang bangun di antara hamba-hamba Allah yang mungkin juga bangun di saat itu tapi tidak tergerak hatinya untuk melaksanakan sholat. Anda dipilih oleh Allah bangun dari tidur dan tergerak hatinya untuk menuju panggilan Allah Subhanahu wa ta'ala, maka itu kenikmatan besar yang harus kita syukuri. Berapa banyak di waktu subuh orang yang tertidur lelap bangun setelah subuh? Berapa banyak yang matanya terjaga tapi mendengar hayya 'alas shalah tidak tergerak hatinya. Tapi ketika kita bangun di waktu subuh, tergerak hati kita untuk melaksanakan sholat, dan kita bisa melaksanakan sholat, maka itu kenikmatan besar yang Allah berikan kepada kita, yang layak untuk disyukuri agar kenikmatan ini langgeng senantiasa diberikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala kepada kita. Nah, orang kalau paginya mulai daripada bangun tidurnya sudah dimulai dengan kesolehan, bangun tidur sholat, awal mula bidayah daripada harinya nyembah Allah Ta'ala, permulaan daripada hari yang baru apa? Taat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Insya Allah sepanjang harinya semuanya baik. Tapi kalau permulaan dari harinya dia sudah maksiat sama Allah Ta'ala, lah bagaimana mungkin dia mau berharap kebaikan? Makanya kadang kita bangun tidur pagi, mulai dari pagi sumpek sampai malam, ya karena apa? Kita nggak mulai aktivitas di hari pertama kita dengan kebaikan. Makanya Nabi Muhammad ngajarkan kepada kita, tidurmu ngadep kiblat. Ketika bangun tidur baca doa alhamdulillah, baca doa bersyukur sama Allah. Jadi membuka lembaran baru di hari yang baru itu dengan apa? Baca doa, menuin panggilan Allah. Satu hari semuanya berkah. Kalau pagi kita sudah dapat melaksanakan yang berkah-berkah, insya Allah sepanjang hari kita diberkahi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena manusia yang dicari apa sih? Kita semua yang hidup di dunia selalu berharap apa? Dapat kebahagiaan kan? Tapi kadang-kadang kita lupa kebahagiaan itu, kalau kebahagiaan itu datangnya dari Allah dan hanya milik Allah. Kebahagiaan itu hibah minallah, hadiah dari Allah untuk hambanya. Tidak ada satupun dari makhluk Allah yang bisa memberikan kebahagiaan. Loh, tapi saya ada manusia yang biasa bahagiakan saya, bukan dari orang itu. Kalau Allah berkehendak engkau bahagia, Allah akan menggerakkan hambanya untuk memasukkan kebahagiaan itu dalam dirimu, dalam hatimu. Terkadang ada orang datang bahagiakan kita, itu yang gerakkan Allah, bukan orangnya. Kebahagiaan itu nggak dijual, kebahagiaan itu nggak bisa diberikan oleh siapapun, yang berikan Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, kita ini terkadang mencari sesuatu tapi salah tempat, nyari sesuatu tapi salah tempat. Maksudnya salah tempat gimana? Ya misal kita lapar sekarang, kepingin nasi pecel, pergi kemana? Ke pom bensin sebelah sini, mau beli pecel, ya enggak ada, dia jualnya bensin kok. Atau kita pergi ke pom bensin pergi ke warung pecel nyari bensin, ya juga enggak ada. Lah kita terkadang salah tempat ketika kita nyari kebahagiaan. Sampai terkadang ada orang yang nyari bahagia dengan minum-minuman keras. Ada orang yang saking sumpeknya dia menganggap narkoba itu bisa menjadikan dia bahagia, yang ada tambah hancur. Kebahagiaan milik Allah, yang bisa memberikan hanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka ketika Anda menginginkan kebahagiaan, jangan seperti orang yang cari nasi pecel di pom bensin, tapi datangilah Allah untuk mendapatkan kebahagiaan. Di mana? Di majelis-majelis ilmu, di masjidnya Allah Subhanahu wa ta'ala, dalam berzikir, dalam beribadah. Di situ Allah Subhanahu wa ta'ala akan memberikan kebahagiaan. Karena dalam Al-Quran Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, man amila sholihan, barang siapa yang beramal soleh, min zakarin au untha, baik itu laki-laki maupun wanita, kata Allah Subhanahu wa ta'ala, wa huwa mu'minun, dan dia beriman kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, fala nuhyiyannahu hayatan thayyibah, maka akan aku berikan, kata Allah Subhanahu wa ta'ala, kehidupan yang indah, kehidupan yang bahagia. Jadi untuk mendapatkan kebahagiaan butuh apa? Amal soleh. Kalau kau mau bahagia, beramal soleh. Ketika engkau beramal soleh, berbuat ketaatan, engkau akan diberikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala kehidupan yang baik, kehidupan yang membahagiakan. Jadi kebahagiaan itu ibarat buah. Nah, Anda tidak bisa nikmatin buah kecuali apa? Kecuali nanam pohonnya.
Amal soleh itu ibarat kita nanam pohon. Ketika pohonnya sudah ditanam, keluar buah yang namanya kebahagiaan. Untuk mendapatkan kebahagiaan Anda butuh amal soleh. Maka jangan cari kebahagiaan di luar amal soleh. Tak akan dapat, yang ada binasa. Carilah kebahagiaan dengan apa? Bertagarub kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bukan berarti orang yang punya uang banyak itu orang yang bahagia. Banyak orang yang punya uang gak bisa tidur, gak bahagia sama sekali. Bahkan mungkin semakin kaya semakin takut, bingung mikirin duitnya mau ditaruh di mana, bingung besok mau mikirin kerja apa yang bisa dilakukan. Ketenangan hati juga datangnya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan Allah telah menjelaskan kita dalam Al-Quran, ala bidzikrillahi tatmainnul qulub. Ketika orang berzikir kepada Allah, maka hati itu akan merasa tenang. Maka kalau cari sa'adah, cari kebaikan, caranya dengan beramal soleh, mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan kebahagiaan itu bukan hanya di dunia. Di dunia kita sudah diajarin caranya mendapatkan kebahagiaan. Kebahagiaan bukan hanya di dunia, ada kebahagiaan yang juga kita harus persiapkan saat kita masuk ke dalam kubur. Sa'adah fil qabr. Apa itu kebahagiaan di dalam kubur? Kebahagiaan dalam kubur itu kita masuk ke dalam kubur dalam keadaan bahagia. Nadkhul qabr, kita masuk ke dalam kubur, dimakamkan dalam keadaan sa'id, dalam keadaan bahagia. Kita dimakamkan, dimasukkan kubur, dan kita meninggalkan apa? Shadaqatun jariyah. Kita dimakamkan, kita dikuburkan, kita meninggalkan apa? Ilmu yuntafa'u bih. Kita dimakamkan, kita dikuburkan, dan kita meninggalkan apa? Waladun soleh, anak yang soleh yang mendoakan orang tuanya. Itu orang yang masuk ke dalam kuburnya dalam keadaan bahagia. Hidupnya sudah nabung. Apa yang ditabung? Ilmu yang bermanfaat, yang kalau dia mati dalam kubur dia tetap dapat pahala. Dia masuk ke dalam kubur, dia mati, dia meninggalkan apa? Shadaqatun jariyah. Dia mati di dalam kuburnya sudah nggak bisa beramal, tapi masih dapat pahala daripada amal yang semasa hidupnya dia lakukan. Dan ketika dia wafat, dia tinggalkan anak yang soleh yang mendoakan dirinya. Ini sa'adah fil qabr, kebahagiaan ketika kita masuk ke dalam kubur. Dan juga kebahagiaan di yaumul hasyr. Ada kebahagiaan juga di hari ketika kita dibangkitkan, hari di mana semua manusia berantem ketakutan. Hari dibangkitkan, semua orang merasa takut, semua orang kebingungan. Dan kita umatnya Nabi Muhammad SAW yang semasa hidupnya mempersiapkan diri berjuang untuk mendapatkan syafaahnya. Kebahagiaan kita kelak di hari kiamat adalah perjumpaan dengan Nabi Muhammad dan dapat syafaah dari Nabi besar Muhammad SAW. Berarti ada tugas yang harus kita lakukan sekarang, memperbanyak sholawat, memperbaikin akhlak, ngikutin perintahnya Allah. Tujuannya apa? Nanti di hari kiamat ketemu Nabi Muhammad. Tujuannya apa? Nanti di hari kiamat bisa dapat syafaat Nabi, karena kebahagiaan yang hakiki di hari hasyr, hari kebangkitan nanti adalah mendapatkan syafaat dari Nabi Muhammad SAW. Nah, kalau semasa di dunia dia nggak dekat sama Nabi Muhammad, nggak ngikutin sunnahnya, nggak baca sholawatnya, nggak melakukan hal-hal yang menjadikan dirinya dapat syafaat, bagaimana nanti dia mau dapat syafaat? Tapi kalau sudah mempersiapkan untuk kebahagiaan di hari kebangkitan nanti, ibarat kata orang hidup di dunia ini kan cuma lewat. Ini kan bukan negara kita, bukan tempat tinggal kita yang hakiki. Tempat tinggal kita hakiki nanti di akhirat. Sekarang cuma sekedar lewat. Nah, orang yang mempersiapkan dirinya untuk mendapatkan syafaat Nabi nanti di hari kebangkitan, itu ibarat orang yang naik bis atau naik pesawat terbang. Ketika turun di bandara, dia turun, yang pertama kali dicari siapa? Kekasihnya. Turun dari pesawat, keluar dari pesawat, yang dicari kekasihnya. Ya, kita nanti kalau dibangkitkan sama Allah Subhanahu wa Ta'ala di yaumul hasyr, yang kita cari siapa? Nabi Muhammad SAW. Lah, kalau kita nggak ngumpulkan itu semua, kita dibangkitkan di hari kiamat bingung, toleh kanan kiri mau apa? Siapa yang membantu kita? Mau datang ke Nabi Adam, Nabi Adam bilang nafsi nafsi. Nuh, nafsi nafsi. Ibrahim, nafsi nafsi. Satu orang yang hanya berkata analah, saya yang bisa bantu, saya yang diberi izin oleh Allah memberikan syafaat. Dan orang yang tidak berkata nafsi-nafsi cuma Nabi Muhammad, yang ada ummati. Itu kebahagiaan kita di yaumul hasyr. Ada lagi kebahagiaan yang terakhir, puncaknya kebahagiaan, yaitu saat kita berjumpa dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sabarmu semasa di dunia dalam menjalankan ketaatan Allah. Sabarmu ketika engkau bangun subuh untuk memenuhi panggilan Allah. Sabarmu ketika engkau berpuasa, nahan lapar, nahan perkara yang dihalalkan oleh Allah, mulai dari terbitnya fajar as-shadiq sampai terbenamnya matahari.
sabarmu ketika engkau mengeluarkan hartamu di jalan Allah, sabarmu ketika engkau mengeluarkan zakat, sabarmu ketika engkau menggunakan hijab di antara wanita-wanita yang tidak berhijab, sabarmu ketika menutup aurat, sabarmu ketika engkau meninggalkan perbuatan maksiat. Imbalannya dari Allah apa? Kelak engkau akan diperjumpakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala, dan itu sebaik-baik kenikmatan yang Allah berikan kepada hambanya. Gak mungkin bisa berjumpa kecuali Allah ridho, dan ridho itu puncak daripada segala kenikmatan, lebih dari surga nikmatnya, keridhaan Allah subhanahu wa ta'ala. Nah, dunia tempatnya kita mempersiapkan dapat kebahagiaan. Kita kan sering dengar waktu masih kecil sekolah, belajar yang genah, yang giat, supaya apa? Besarnya bahagia, supaya besarnya jadi orang sukses, bisa bahagiakan orang tua. Ya itu baik, tapi ada nasihat yang lebih dalam. Semasa kita hidup di dunia ini, jangan pernah tinggalkan perintah Allah, jangan maksiat, karena itu semua nanti akan membuat engkau bahagia di dunia sampai di akhirat, dan juga membahagiakan orang tuamu. Maka sebagaimana kita mikirkan caranya bagaimana bahagia di dunia, pikirkan juga untuk mendapatkan kebahagiaan saat kita masuk kubur, pikirkan juga supaya kita mendapatkan kebahagiaan saat kita dibangkitkan oleh Allah, dan pikirkan juga bagaimana kita mendapatkan sa'adatul abadiyah, kebahagiaan yang abadi, yaitu dengan dimasukkan ke dalam surganya Allah subhanahu wa ta'ala. Maka di hari pertama kali kita masukin hari yang baru, baca doa, bergegas untuk memenuhi panggilan Allah agar sepanjang hari itu semuanya baik. Ada lagi kaidah yang diajarkan sama Nabi Muhammad, kalau kau kepingin bahagia, bikin bahagia orang lain. Kalau ada orang lain yang punya hajat, bantu dia. Maka imbalannya apa? Selain dosamu diampuni sama Allah, kau kalau punya hajat, Allah bantu dirimu. Maka bantu orang itu nggak ada ruginya. Bahagiakan orang lain, idkharus surur, bahagiakan orang lain juga menyebabkan dirimu bahagia. Membahagiakan orang lain, bantu orang lain, itu juga membuat dirimu bahagia. Kau bahagiakan orang lain, Allah yang akan membahagiakan dirimu. Kau berbuat baik kepada orang lain, Allah pun akan membalas dengan yang lebih baik untuk dirimu. Makanya dulu orang-orang soleh zaman